Gimana jadinya kalau seorang pria yang hidupnya penuh kekerasan, pemarah, kasar, keras kepala, tiba-tiba memutuskan ingin jadi pastor? Bukan karena dia suci, bukan karena dia sempurna, tapi justru karena hidupnya hancur. Satu kecelakaan, satu momen hampir metong mengubah semuanya. Ini bukan kisah orang baik yang konsisten baik, tapi ini kisah pria yang berkali-kali jatuh, yang sering membuat keputusan bodoh, tapi anehnya imannya justru semakin kuat. Inilah kisah nyata Stuart Long, seorang petinju kasar yang dipanggil menjadi pastor dalam film Father Stu. Petinju yang umurnya udah lumayan tua satu ini namanya Stuart Long, diperanin sama Mark Wahlberg, tapi kita panggil aja Stu. Dia nih udah hampir umur 40, tapi masih aja mau ikut tanding tinju di atas ring. Stu juga masih jomblo, belum punya pasangan hidup, jadi dia kadang suka jelalatan ke cewek tuh. Kadang Stu ikut tanding tinju terlalu berambisi dan terobsesi, jadinya suka nggak sadar kalau tubuh dia itu sebenarnya udah mulai melemah. Udah butuh istirahat, tapi dia malah mengabaikan kondisi tubuhnya. Sampai suatu hari, Stu harus dicek kesehatan tulang mukanya di rumah sakit. Karena kelihatan ada masalah nih. Karena belum punya pasangan, jadinya Stu masih sering ditemenin sama ibunya. Apalagi ibunya juga janda. Jadi dia cuma punya Stu sebagai anaknya. Si ibu juga setia banget ngedampingin Stu di situasi apapun. Dia selalu jadi ibu yang baik. Pas dokter datang, Stu dikasih kabar kalau ada infeksi di tulang rahangnya Stu. Tapi Stu malah nggak percaya gitu, karena dia ngerasa baik-baik aja dan nggak ada yang perlu dipermasalahin. Akhirnya, bukan cuma debat sama dokter, Stu juga cekcok sama ibunya, karena dia disuruh pensiun dari pertinjuan. Honey, you're the age most guys are when they pack it in, and you're still scrapping for a sponsor. Si ibu bener-bener khawatir banget kalau Stu nanti bakal netong gara-gara pertinjuan. Jadi si ibu pengen Stu cari pekerjaan yang lain selain jadi petinju. Setiap lagi stres, yang biasa dilakuin Stu adalah minum minuman keras. Pasti tuh pelarian dia ke situ. Tambah nggak baik banget kan tuh buat kesehatan, mana dia petinju pula. Bukan cuma itu, Stu juga suka marah sama Tuhannya sendiri. Kayak sekarang nih, pas ngeliat patung Yesus, dia malah berani-beraninya ninju dong. Parah banget kan? Besoknya Stu ngomong serius sama ibunya kalau dia udah nemuin pekerjaan yang pengen banget dia coba, yaitu jadi aktor film. Tapi reaksi si ibu pas denger itu kayak nggak suka. Soalnya kan Stu udah hampir 40 tahun ya, jadi udah ketuaan buat memulai karir jadi aktor film. Pas ngalihin pembicaraan ke bapaknya Stu, tiba-tiba Stu langsung bad mood tuh, karena dia benci banget sama bapaknya. Gonna look your father up. Am I gonna look my father up? Fuck Bill. Come on. Let's go. Nah, ini dia bapaknya Stu. Dia namanya Bill Long, diperanin sama Mel Gibson. Kita panggil aja si bapak. Dia tuh orangnya suka banget marah-marah dan ngomel. Temperamental gitu deh. Beberapa hari kemudian, Stu mutusin buat ngerantau di ibu kota supaya bisa casting-casting jadi aktor film. Karena peluang buat jadi aktor film di ibu kota itu lebih besar, banyak syuting-syuting di sana. Stu sampai rela nih buat nginep di motel selama beberapa hari ke depan. Karena dia yakin bisa jadi aktor. Dia pakai tuh uang tabungannya untuk berjuang di tanah perantauan ini. Cara berpakaian dan gaya Stu sekarang bukan kayak petinju lagi, tapi udah kayak aktor. Dia berharap bisa jadi aktor beneran setelah perjuangannya nanti. Bener-bener niat dan serius banget kan tuh. Tapi sembari nunggu info casting, Stu juga tetap harus cari duit. Dia kerja jadi pelayan di toko daging nih, supaya bisa menghasilkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari. Namanya juga belum jadi aktor film beneran kan? Gak lama setelah itu, akhirnya Stu bisa ikut casting pertamanya di ibu kota. Dia pede banget kalau dia punya bakat acting dan bisa jadi bintang film terkenal. Tapi tiba-tiba, Stu malah langsung ditolak sama pencari bakat itu. You're not exactly what we're looking for. Oh, I've heard that before. Trying to be a human billboard? Sign spinner? You know the gig. Yeah, well, they gave the job to some other little punk. I set up shop on the other side of the city. I got 10 times the customers he did.
Tapi gimana pun juga, Stu tetap ditolak karena emang nggak sesuai sama kriteria castingnya. Abis itu, Stu langsung ke tempat minum-minum. Soalnya dia stres, berharap bisa lancar prosesnya, malah dapat penolakan. Besoknya, Stu kembali kerja kayak biasa di toko daging. Awalnya, nggak ada hal yang bikin Stu semangat kerja di toko daging itu. Tapi tiba-tiba hari itu ada yang bikin dia jadi tambah semangat kerja tuh. Dia ngeliat ada cewek cantik yang tipe dia banget. Dia langsung berbinar-binar tuh matanya. Sepak-sepik nanya pula biar bisa ngomong. Tapi Stu malah direspon seadanya sama cewek yang dia taksir itu. Bahkan pas nanya nama dan ngajak kencan pun, Stu langsung ditolak mentah-mentah. Tapi pas habis selesai kerja, Stu dikasih tahu sama rekan kerjanya tuh, kalau cewek yang Stu taksir itu nempelin flyer gereja Katolik di papan toko daging itu. Jadi dia yakin pasti cewek yang ditaksir Stu bakalan ada di gereja Katolik Santa Maria. Stu langsung berterima kasih banget sama rekan kerjanya itu karena udah kasih tahu dia tentang itu. Besoknya pagi-pagi Stu langsung dandan di kaca kamar. Dia pengen memperganteng diri tuh sebelum ketemu sama cewek itu lagi. Dia pengen cari cewek itu di gereja Katolik Santa Maria. Di depan gereja, Stu langsung nyapa cewek yang dia taksir itu. Manggilnya kenceng banget lagi. Cewek itu kan jadi malu ya, takut kedengeran orang. Akhirnya Stu masuklah ke dalam gereja Katolik Santa Maria itu. Padahal dia sama sekali bukan orang yang religius. Bahkan kayaknya baru kali ini dia ke gereja lagi setelah lama nggak ibadah. Bisa-bisanya pas di dalam, Stu malah gangguin jemaah gereja yang lagi fokus ibadah. Bener-bener kelihatan kagak ada akhlak itu Stu, ngegangguin orang tua pula. Siangnya, Stu ikut makan siang sama jemaah gereja. Dia juga kenalan sama cowok-cowok di situ tuh. Gampang banget akrab dia nih orangnya. Di situ juga Stu nanya ke orang yang baru dia ajak kenalan itu. Kenal nggak sama cewek yang nyebarin flyer gereja Katolik Santa Maria itu? Dia kenal. Katanya nama cewek itu adalah Carmen. Abis itu tiba-tiba ada petugas gereja yang nawarin Stu buat daftar jadi sukarelawan gereja. Awalnya, Stu nggak tertarik dan cenderung mengabaikan. Tapi pas ngeliat muka Carmen, dia langsung berubah pikiran. Stu langsung daftar jadi sukarelawan gereja tuh. Nggak butuh waktu lama, Stu sama Carmen coba buat ngobrol berdua tuh di satu ruangan. Carmen pengen tahu, kenapa Stu mau samperin dia sampai segitunya. Stu malah banyak gombal di situ. Carmen agak suka sih, tapi dia tegesin kalau Stu mau punya hubungan serius sama Carmen, gak boleh ngelakuin wik-wik sebelum menikah. I'm a Catholic. No sex before marriage. Well, ain't that what confession's for? I thought that'd be the case. Let's not waste either of our time. Hey, I waited 40 years in advance for you. Terus tiba-tiba Carmen bilang, kalau masih mau deketin dia, harus mulai sering ibadah di gereja. Dan Stu bilang dia mau ngelakuin itu. Beberapa hari kemudian, Stu telepon si ibu buat kabarin kalau dia udah syuting satu iklan buat di TV. Stu langsung suruh ibunya nonton TV tuh. Ternyata beneran dong, Stu udah muncul di iklan TV. Gila, si ibu sampai bengong dan shock tuh, saking gak nyangkanya. Keren juga ya Stu ini. Gak cuma itu, Stu juga udah mulai bisa ngontrak rumah nih dari hasil syuting-syuting iklannya. Seneng banget tuh dia, akhirnya nggak tinggal di motel lagi deh. Malamnya, Stu sempet ngerayain ulang tahun adeknya yang udah meninggoy sejak masih kecil. Jadi, seharusnya Stu itu punya adek, tapi sekarang jadi nggak punya saudara kandung. Apesnya, malam itu Stu malah kena tilang sama polisi yang jaga malam. Stu kena tilang karena nggak berkendara dengan aman. Tapi karena Stu orangnya ngeyel, jadinya dia dikasih hukuman tuh sama polisinya. Emang udah watak Stu juga nih, keras kepala gitu. Jadinya Stu harus ngurus hukuman tilang dulu tuh di kantor polisi. Mobil Stu juga disita sama polisi karena nggak ada STNK-nya. Bener-bener emang nih orang ya. Stu sibuk di kantor polisi sampai pagi hari. Carmen yang nungguin Stu datang ke gereja malah nggak datang-datang tuh. Baru juga mau PDKT ya. Pas datang ke gereja, Stu udah terlambat. Ibadahnya udah selesai. Lagian ada-ada aja dah Stu ini. Karena nggak ada mobil, jadinya Stu mampir ke tempat kerja bapaknya nih. Di tempat konstruksi gitu. Di situ, Stu pengen minjem secara diam-diam mobil bapaknya. Karena dia mau ada audisi film. Tapi pas disamperin sama bapaknya, Stu malah langsung cekcok gitu.
Dia nggak mau ngomong panjang lebar sama si bapak karena rasa benci dia terlalu tinggi. Tiba-tiba si bapak malah kasihan sama Stu dan nawarin kerjaan. Tapi Stu malah nolak mentah-mentah. I could have got you in here. Good pay, benefits. Little dignity. They hire inbreds here. I can run this shit I want Who to. do you think you're gonna be, the next John Wayne? Damn right I am. You had a chance to make something yourself out west. Karena udah males ngerespon omongan si bapak lagi, jadinya Stu langsung pergi aja deh dari situ. Dia nggak jadi pinjem mobil bapaknya. Besoknya Stu pakai motor dah tuh buat temuin Carmen yang lagi ngajak bocah-bocah SD. Dia ngerasa harus ketemu sama Carmen. Pas ketemu, Carmen udah kayak males gitu mau ngobrol sama Stu. Carmen belak-belakan bilang kalau dia sama Stu nggak akan ada masa depan. Nggak denger itu, Stu langsung bilang kalau dia mau dan bakal jadi lebih baik. Abis itu, Carmen langsung minta supaya Stu mau dibaptis, karena itu adalah sebuah keharusan. Gak pakai lama, beberapa hari kemudian, Stu langsung ke gereja tempat ibadahnya Carmen buat melakukan persiapan sebelum dibaptis di situ. Carmen juga seneng tuh bisa jadi saksi perjalanan pembaptisan Stu di gerejanya. Gak lama setelah itu, Stu langsung kencan sama Carmen. Mereka ke kafe dan nyanyi bareng di panggung tuh. Dua-duanya sama-sama seneng. Romantis banget kan mereka? Bukan cuma itu, saking makin cintanya sama Carmen, Stu juga suka nemenin dan ngeliatin Carmen yang lagi ngajar bocah-bocah tuh. Maunya nempel mulu tuh si Stu. Semakin deket dan semakin kenal, Stu mulai berani curhat nih soal adiknya yang meninggoy sejak kecil. Stu bilang dia masih marah sama Tuhan karena merenggut adiknya secepat itu. Tapi Carmen sebagai orang yang religius cuma bisa bilang, Tuhan pasti punya alasan. Semenjak deket sama Carmen juga, Stu jadi sering ikut agenda gereja. Kayak diskusi tentang pengakuan dosa ini nih, Stu coba pahamin ajaran-ajaran agama Katolik. Stu sering menanggapi diskusi itu dengan kritis. Beberapa hari kemudian, akhirnya Stu resmi dibaptis sama pastor di gereja tempat ibadahnya Carmen. Carmen seneng banget bisa mengajak Stu untuk dibaptis. Sejak saat itu, Stu merasa makin punya koneksi dengan Tuhannya dan juga Carmen. Hari-hari setelah itu, Stu mulai ikut makan malam bareng keluarganya Carmen. Stu diterima banget tuh di keluarganya Carmen. Hubungan mereka makin serius. Bahkan Stu bisa memimpin doa buat makan malam itu. Katanya dia udah latihan. Gila, bener-bener serius banget ya Stu ini. Abis doa, ayahnya Carmen bilang kalau dia berharap Stu sama Carmen selamanya. And crawl on the hands and knees to the statue of la Santísima Virgen María. I expect no less devotion to my daughter. Stu langsung respon kalau dia juga emang bener-bener serius sama Carmen. Beberapa hari kemudian, Stu mulai mencoba bilik pengakuan dosa di gereja. Dia mau tahu pengalamannya kayak gimana sih. Tapi di situ bukannya mengaku segala dosa, Stu malah cuma ngoceh-ngoceh soal pastor yang kayaknya nggak terlalu bisa dipercaya. Karena stres pikirannya nggak jadi dicurahkan ke bilik pengakuan dosa, Stu malah melampiaskannya ke minum-minuman lagi nih. Dia minum banyak sampai mabok tuh. Sampai-sampai pas jalan pulang, Stu nggak bisa fokus dan nggak bisa nyetir dengan benar. Dan akhirnya Stu ngalamin kecelakaan parah di jalan. Malam-malam pula kan tuh. Duh, kacau banget kan? Stu terluka parah. Dia langsung dibawa ke rumah sakit sama orang di jalanan yang ngeliat. Stu susah buat sadarkan diri. Dia nggak bisa berkutik sama sekali. Stu ngalamin koma di rumah sakit. Dia belum bisa sadarkan diri. Di rumah sakit itu, Stu ditemenin sama si ibu. Si ibu sedih banget tuh ngeliat Stu koma. Dia takut kehilangan anaknya lagi. Carmen yang baru mengetahui hal itu langsung shock. Carmen bawa Alkitab dan kalung salib buat dipegangin ke tangannya Stu. Dia khawatir banget, Stu kenapa-kenapa tuh. Nggak lama kemudian, Stu langsung bisa sadarkan diri. Jadinya langsung diperiksa juga tuh sama dokter. Bersyukur dan seneng banget mereka semua bisa lihat Stu sadarkan diri lagi. Pas mau dipindahin ke ruang operasi, Stu ketemu si bapak di rumah sakit. Si bapak malah ngomel-ngomel nggak jelas tuh ke Stu. You sound disappointed. Oh, it took all work to be here. You seem all right. I forgot to give you this. St. Joseph, with you.
Di situ juga Carmen ketemu sama bapaknya Stu. Tapi situasinya masih canggung gitu, jadi belum bisa saling kenal satu sama lain. Beberapa hari kemudian pas udah sembuh, Stu keluar dari rumah sakit dengan kondisi pakai tongkat. Dia masih dalam masa pemulihan nih. Hari-hari setelah kejadian kecelakaan itu, Stu jadi suka termenung. Kenapa dia bisa tetap hidup dan selamat dari kecelakaan parah? Apa benar Tuhan yang nolongin dia? Stu masih mencoba cari tahu arti dari semua yang terjadi sama dia. Karena nggak mau pikiran itu numpuk di otaknya terus, jadinya Stu balik lagi nih ke bilik pengakuan dosa. Stu ngaku kalau dia ngerasa udah mengecewakan Tuhan selama hidupnya. Tapi Stu masih belum ngerti kenapa Tuhannya masih selamatkan dia. Terus Pak Pastor jawab deh, kalau Tuhan mungkin pengen Stu menyebarkan firman-Nya. Mungkin Tuhannya pengen Stu jadi pastor. Abis denger jawaban itu, Stu malah jadi makin pusing nih. Apa bener kayak begitu? Hari-hari setelah itu, Stu langsung banyak merenung. Dia minta petunjuk dari Tuhannya. Dia harus melangkah gimana ke depannya. Stu juga mencoba makin mendekatkan diri ke Tuhannya. Beberapa hari kemudian, Stu ngajak Carmen buat ketemuan dan ngobrolin hal serius. Di situ ternyata Stu bilang kalau dia pengen jadi pastor. Dia belum pernah ngerasa seyakin ini buat merubah diri dan melakukan suatu hal. I'm gonna be a priest. What do you mean? Well, it's 5 words. I've practiced them 100 times. What part's unclear? Every part? Carmen bener-bener shock pas denger pernyataan Stu itu. Carmen bilang, tadinya dia berharap Stu mau nikahin dia. Soalnya kalau jadi pastor Katolik itu kan gak bisa menikah. Jadinya Carmen agak sedih nih justru pas denger Stu mau jadi pastor. Tapi itulah kemauan dan keyakinan Stu saat ini, ingin menjadi pastor. Carmen langsung pergi ninggalin Stu karena dia kecewa banget. Carmen udah pasti nggak akan dinikahin sama Stu. Carmen langsung samperin ibunya Stu. Dia pengen minta si ibu bujuk Stu supaya kagak jadi pastor. Tapi Stu juga tiba-tiba datang dan langsung belak-belakan bilang kalau dia pengen jadi pastor. Saking seriusnya, Stu udah kirim lamaran buat jadi calon pastor ke lembaga pembinaan calon imam Katolik. Dia bener-bener seserius itu tuh. Tapi pas sampai rumah dia malah ngelihat ada si bapak. Ternyata si bapak di situ cuma mau ngelarang Stu buat jadi pastor. Stu bingung dong, kenapa tiba-tiba si bapak jadi ikut campur urusannya. Stu memilih untuk menghiraukan si bapak aja dah. Beberapa hari kemudian, pas buka hasil lamaran dari lembaga pembinaan calon imam Katolik, Stu dapat hasil pengumuman kalau dia ditolak buat masuk lembaga pembinaan itu. Stu langsung kecewa tuh, tapi dia nggak bakal nyerah. Nggak pakai lama, hari itu juga Stu langsung samperin orang yang bertugas merekrut calon imam Katolik di lembaga pembinaan itu. Stu protes, kenapa dia ditolak? Stu merasa niatnya udah sungguh-sungguh walaupun masa lalunya kelam. Stu minta petugas itu buat mempertimbangkan kembali. Sampai akhirnya, petugas itu mau menerima Stu di lembaga pembinaan calon imam Katolik. Nah, baru nih, mantap. Besoknya, Stu langsung memulai hari pertama di lembaga pembinaan calon imam Katolik itu. Dia ketemu beberapa teman gerejanya tuh yang daftar juga buat jadi pastor. Berasa cerah banget tuh harinya Stu. Stu bener-bener serius banget ngikutin proses dari serangkaian kegiatan di lembaga pembinaan calon imam Katolik. Di lembaga pembinaan itu, Stu dan para calon pastor bakal dapat asrama. Sayangnya, Stu satu kamar sama orang yang kurang dia suka tuh. Orang itu namanya Jacob. Soalnya pas kenalan di gereja tuh, Jacob ngeselin dan mandang Stu negatif karena punya masa lalu yang buruk. Stu sempat coba ngajakin Jacob main, tapi dia malah nolak dan ngelawan dan ngeselin gitu. Kayak sok banget gitu. How you think Moses lasted in the desert 40 years? He must have been in shape. Priest got to be prepared. I suppose Jesus appreciates your mockery. God gave us a sense of humor, so we use it. Parah dan gak asik banget kan Jacob itu. Beberapa hari kemudian, Stu udah mulai ngelakuin percobaan ceramah di gereja. Di gereja itu juga ada Carmen yang lagi jadi jemaah. Jadi dia perhatiin banget Stu nih. Di situ Stu ceramah tentang perjuangan dan pengorbanan Yesus buat para pemeluk agamanya. Dia bener-bener yakin dan paham apa yang lagi dia omongin di situ. Stu bener-bener didengerin dan diperhatiin banget sama para jemaah gereja itu. Pas udah selesai ibadah gereja itu, Stu mau banget ajak ngobrol santai Carmen. Tapi si Carmen malah kayak udah cuek dan gak mau deket-deket sama Stu lagi. Karena dia tahu ujungnya pasti gak akan bisa nikah.
Habis itu, Stu sempat ditegur sama ketua pastor. Soalnya Stu tadi kelihatan ngobrol sama Carmen. Pak pastor khawatir, Stu takut kebawa nafsu dan mau berhubungan lebih sama Carmen. Karena pastinya itu nggak boleh dilakuin Stu kalau beneran mau jadi pastor. Semenjak hari itu, Stu jadi lebih fokus buat pembinaan dan ibadah. Dia nggak mau terdistraksi sama hal apapun termasuk Carmen. Dia mau lebih serius mulai sekarang. Suatu hari, Stu sama teman-teman calon pastor lagi asik main basket di lapangan. Stu kelihatan semangat banget tuh mainnya. Sampai-sampai tiba-tiba Stu nggak sengaja jatuh di lapangan itu. Tapi anehnya, pas mau dibantu buat diangkat berdiri, Stu malah nggak ada tenaga kakinya. Dia jatuh lagi. Pas coba diangkat lagi pun, Stu masih belum bisa berdiri. Duh, kenapa ini ya? Masih ada masalah setelah kecelakaan itu apa? Akhirnya, Stu dibawa ke rumah sakit. Karena dia bener-bener nggak bisa berdiri pada saat itu. Kasian banget kan? Pasti jadi kepikiran nih Stu sama kondisinya. Pas dokter masuk ke kamar, dokter bilang kalau Stu punya penyakit otot progresif. Jadi, otot Stu itu bakal cepat melemah sampai kemungkinan bisa nggak berfungsi lagi. Ditambah penyakit itu belum ada obatnya. It's called occlusion body myositis. It's very rare. Symptoms are like ALS, Lou Gehrig's disease, where the muscles continue to weaken until they cease to function. Unfortunately, there is no cure. Stu langsung shock dan kecewa pas dengar kabar itu. Dia ngerasa marah banget tuh di dalam hatinya. Stu nggak bisa terima kenyataan. Pulang dari rumah sakit, Stu dijemput sama temen calon pastor juga yang baik nih. Dia namanya Ham. Dia berusaha semangatin Stu dan ngeyakinin ke depannya bakal baik-baik aja. Tapi tetap aja, Stu masih belum bisa terima nasibnya. Malamnya, Stu langsung ke gereja. Dia menghadap ke Tuhannya dan keluarin semua keluh kesah. Stu ngerasa Tuhan lagi nggak adil. Stu nggak terima sama nasibnya sekarang. Stu nggak bisa nahan dirinya. Dia nangis banjir air mata sejadi-jadinya. Tapi habis itu, Stu langsung memohon kalau dia pengen jadi baik. Dia pengen jadi pastor. Dia minta dikasih jalan yang lancar. Nggak lama habis itu, si ibu telepon Stu. Si ibu bilang kalau dia khawatir Stu bakal cepet metong. Si ibu sampai nyuruh Stu pulang dan gak usah jadi pastor dah. Ibunya Stu gak percaya sama Tuhan. Dan dia malah menghasut anaknya sendiri untuk jangan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Parah banget kan? Tapi untungnya Stu masih teguh pendirian dan keyakinan. Sampai akhirnya si ibu curhat tentang Stu tuh ke si bapak. Duh, jadi melebar kemana-mana ini ya. Hari-hari setelah itu, Stu masih serius buat ngejalanin serangkaian proses di lembaga pembinaan itu. Dia masih belum nyerah dan belum tergoyangkan hatinya. Suatu hari, Stu ngobrol berdua sama Carmen lagi di koridor gereja. Mereka serius banget ngobrol sampai pegang-pegangan tangan tuh. Di situ, Stu ngomong kalau dia masih niat dan serius pengen jadi pastor. Tapi Stu juga gak menutup hati kalau nanti emang ditakdirkan menikahi Carmen. Stu bakalan mau menikah sama Carmen. Di situ, Carmen juga bilang kalau dia bakal mendukung apapun keputusannya Stu. Walaupun tetap aja tuh Carmen nangis-nangis. Beberapa hari kemudian, otot kaki Stu mulai melemah lagi. Dia jadi harus pakai tongkat sekarang. Padahal hari ini dia lagi ditugasin buat kasih ceramah di penjara. Isinya orang-orang kriminal kan tuh, sama kayak masa lalu dia. Tapi justru pas ceramah, Stu didengerin banget sama orang-orang yang di penjara itu. Sampai pada merenung tuh mereka. Stu ceramah dengan gaya bahasa dan bicara yang santai. Kayak sama temen. Keren banget kan Stu ini? Tapi besoknya Stu dipanggil nih sama petugas gereja. Katanya, gereja kemungkinan besar nggak bisa nerusin proses Stu jadi pastor dengan kondisi fisik Stu yang punya penyakit dan kakinya pincang. Karena nanti bakal mempersulit pekerjaan sendiri dan operasional di gereja. Stu langsung kecewa banget pas dapat kabar itu. Tapi petugas gereja cuma bisa bilang minta maaf nggak bisa ngebantu Stu. Malamnya Stu jadi galau lagi nih. Dia mempertanyakan, kenapa kayaknya susah banget jadi pastor? Kenapa banyak banget cobaan hidupnya? Sampai-sampai Stu ngerangkak di lantai gereja menuju patung Bunda Maria. Dia bener-bener pengen tahu jawaban dari segala cobaan ini. Besok paginya, si bapak dapat telepon dari Ham, temennya Stu.
Ham bilang katanya Stu berbaring di lantai gereja selama semalaman. Nggak mau dibujuk buat bangun dan pindah tempat. Mungkin si bapak bisa bantu. Beberapa menit kemudian si bapak udah sampai di gereja nih. Dia ngelihat Stu lagi tergeletak baringan di bawah patung Bunda Maria. Si bapak coba ajak ngobrol, tapi Stu malah fokus ngelihat patung Bunda Maria mulu. Bahkan Stu bilang kalau dia rela metong di dalam gereja itu. This ain't the hill to die on. That's the only one. Tapi akhirnya Stu mau diangkat dan dibawa sama bapaknya ke dalam mobil. Mereka mau pulang ke rumah si ibu tuh. Pas udah sampai di rumah si ibu, Stu langsung pelukan sama ibunya. Mereka bener-bener kangen satu sama lain banget tuh. Stu bakal tinggal di rumah si ibu lagi dan gak akan balik ke lembaga pembinaan calon imam Katolik. Tapi beberapa hari kemudian, kondisi Stu makin parah nih. Mau berdiri dan bangun dari kloset aja, Stu sampai jatuh tuh. Ototnya udah semakin melemah. Sengsara banget dah tuh dia. Stu sampai harus dibantuin bangun sama si bapak tuh. Duh, kasihan amat ya Stu ini. Beberapa hari kemudian, si bapak ngajak Stu buat ke suatu tempat. Si bapak minta Stu buat dandan rapi. Karena si bapak juga pakai pakaian yang rapi banget nih. Wah, mau kemana mereka ya? Sampai akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Sekarang Stu udah harus pakai kursi roda tuh. Dia udah susah banget buat jalan pakai tongkat. Stu masih bingung banget nih. Kok kayaknya acaranya resmi gini ya? Ada beberapa orang dan pada rapi-rapi semua di gereja pula. Ternyata di situ Stu juga lihat ada Carmen. Shock banget gak tuh? Dia masih nggak nyangka nih. Ini mau dinikahin atau diapain ya? Stu masih berusaha memproses semua yang dia lihat di otaknya. Sampai akhirnya pas di dalam, Stu baru tahu kalau dia bakal diresmikan jadi pastor. Ketua pastor di gereja udah menyetujui pengangkatan Stu sebagai pastor. Turns out I had one good fight left. We all believe in you, brother. Stu bener-bener langsung terharu saking gak nyangkanya. Gak pakai lama, Stu langsung melakukan proses peresmian dirinya menjadi pastor di gereja itu. Stu bener-bener ngelakuin itu dengan hati yang dalam. Beberapa menit kemudian, Stu mulai khotbah pertamanya di gereja itu. Dia bener-bener menyampaikan isi khotbah dari hatinya. Dia merangkum perjalanan hidupnya dari masa lalu yang kelam dan bejat, dan gimana perubahan menjadi diri dia yang sekarang. Semua jemaah fokus banget dengerin khotbah dari Stu itu. Si bapak yang diam-diam dengerin khotbah itu langsung termenung. Hati dia tersentuh. Dia jadi melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri nih. Beberapa hari kemudian, Stu ngejalanin pengobatan di rumah sakit. Dia pengen berusaha untuk sembuh, atau setidaknya penyakitnya bisa terkontrol dan gak semakin parah. Selama dirawat di rumah sakit, banyak banget orang yang jenguk Stu di rumah sakit. Karena Stu semenjak jadi pastor, banyak digemarin sama banyak jemaah. Jadinya banyak yang mau jenguk dia tuh. Bukan cuma itu, di gereja banyak juga jemaah yang mau mengaku dosa sama Stu. Itu artinya, Stu bener-bener bisa jadi pastor yang dipercaya sama jemaahnya. Udah beda banget kan hidup Stu sekarang ini? Bukan cuma itu, si bapak sama si ibu juga sekarang jadi punya hubungan yang baik lagi. Mereka saling menerima satu sama lain lagi. Mereka ngerasain kedamaian itu setelah Stu jadi pastor. Film Father Stu mengingatkan kita perubahan bukan soal masa lalu yang bersih, tapi soal hati yang mau dibentuk. Stu bukan pria suci sejak awal. Dia kasar, egois, emosional. Tapi ketika hidupnya hampir diambil, dia memilih jalan berbeda. Dan saat tubuhnya dihancurkan penyakit, dia nggak kehilangan imannya. Kalau kamu diberi kesempatan kedua hari ini, apa yang akan kamu ubah? Gimana nih pendapat kamu tentang film Father Stu? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.